Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan nas harian hari ini tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, di kota Korintus beredar luas pengajaran yang menyangkal kebangkitan orang mati. Selain tidak ada bukti, kebangkitan tidak bisa diterima rasio atau logika. Rasul Paulus dalam uraian panjang tentang kebangkitan dalam 1 Korintus pasal 15 ini mengatakan bahwa kebangkitan orang mati itu ada dan benar-benar ada. Jaminan kebangkitan itu adalah kebangkitan Yesus Kristus. Dalam ayat 20, Rasul Paulus mengatakan Kristus yang telah dibangkitkan adalah buah sulung, perintis, pionir kebangkitan menurut rancangan Allah Bapa. Lebih jauh, Paulus menggunakan dua pribadi, yaitu Adam dan Kristus. Adam dan Kristus yang disebut di sini tidak mewakili pribadi, melainkan Kristus dikontraskan dengan Adam. Bisa kita baca dalam ayat 21 sampai 22. Adam mewakili generasi yang telah gagal menaati perintah Allah yang mengakibatkan kematian. Melalui Adam, kematian menjalar ke semua orang. Sebaliknya, Yesus yang taat, bahkan taat sampai mati di salib, kebangkitannya menjadi jaminan kehidupan yang baru pula bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Manusia yang seharusnya dihukum dan mati, kini menerima karunia penebusan, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Saudaraku yang terkasih, kebangkitan tidak harus kita pahami dari sudut pandang rasio atau logika. Kebangkitan harus dilihat dengan iman percaya kita. Dalam pengakuan iman kita selalu bersaksi, aku percaya kepada Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Roh Kudus yang memateraikan kebangkitan itu dalam hati kita. Kebangkitan daging membuat kita semakin mempersiapkan diri selama hidup di dunia ini, agar kelak di hari kedatangannya kita adalah milik Kristus sebagai upah dari karya penebusannya. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah Bapa di dalam Kristus Yesus yang telah menjadi jaminan kebangkitan bagi kami. Maut, kematian, dan kubur tidak berkuasa menahan tubuh kami kelak, karena kami semua akan dibangkitkan pada hari penghakiman Tuhan. Biarlah hidup kami selama di dunia ini adalah persiapan bagi kami untuk kelak memasuki kehidupan yang kekal, karena di sana kami akan menerima dan mengalami persekutuan yang kekal dengan Allah Bapa di sorga, dengan anakmu Kristus Yesus. Bapa terkasih, Bapa di dalam Kristus Yesus, kami serahkan semua hidup dan kehidupan kami hari ini. Baik apapun yang akan kami kerjakan, apapun yang akan kami lakukan, bahkan setiap pergumulan dan pengharapan kami hari ini, kami pertaruhkan hanya di dalam nama Tuhan, karena kami tahu dan kami percaya Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan jagai kesehatan kami, Tuhan jauhkan kami dari mara bahaya. Tuhan yang memberkati semua pekerjaan tangan dan pikiran kami hari ini, esok, dan selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Marilah kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Waktu berjalan dengan begitu cepatnya. Saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2022 ini. Banyak rencana yang sudah tercapai, namun banyak juga yang belum tercapai. Namun marilah kita mengucap syukur melewati semua peristiwa itu. Sebab firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu sekalian. Karena itu, kami mengajak Amang Inang dan semua jemaat HKBP Jati Sampurna untuk bersama-sama mengucap syukur dalam Parheheon Ama dan Pesta Gotilon HKBP Jati Sampurna yang akan kita laksanakan pada Minggu 13 November 2022. Sejenak kita akan mendengarkan penjelasan Ketua Panitia Parheheon Ama dan Pesta Gotilon. Shalom, Horas Amang Inang Naposobulung dan anak-anak kami sekolah minggu Jemaat HKBP Jati Sampurna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami selama panitia Parheheon Ama dan Pesta Gotilon HKBP Jati Sampurna tahun 2022 mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Amang dan Inang Pendeta, Amang dan Inang Parhalado, Jemaat HKBP Jati Sampurna dan Jemaat HKBP Gunung Putri atas dukungan doa, dukungan moral dan material melalui berbagai agenda dan kegiatan yang dilaksanakan panitia sebagai upaya pengumpulan dana sesuai target yang telah kita ketahui bersama, yang akan dipergunakan untuk yang pertama, membantu 5 pendeta di Mona Pasogin, pendanaan operasional tahunan gereja kita HKBP Jati Sampurna, dan membantu pendanaan pembangunan rumah dinas pendeta. Acara puncak Pesta Gotilon tahun 2022 akan diselenggarakan pada tanggal 13 November 2022. Kami sangat berharap untuk Amang, Inang, Naposobulung, dan anak-anak kami sekolah minggu tetap memberikan dukungan dan mengambil bagian yang terbaik dalam mensukseskan acara Pesta Gotilon tahun 2022. Sebagai wujud nyata ucapan syukur kita atas kasih penyertaan dan berkat Tuhan sepanjang tahun 2022 ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersekutu, melayani, dan bersaksi adalah tugas panggilan kita semua. Dari tugas panggilan gereja ini, kemudian kita membangun berbagai bentuk program dan pelayanan gereja kita. Menjadi garam, menjadi terang, dan menjadi berkat bagi dunia ini. Adalah menjadi kewajiban kita semua untuk ikut ambil bagian dalam tugas panggilan itu, melibatkan diri dalam memajukan gereja kita lewat kegiatan-kegiatan koinonia, diakonia, dan marturia untuk mempersembahkan yang terbaik
bagi Tuhan, Sang Raja Gereja. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Horas HKBP, Horas Jati Sampurna. Aman dan Indah, Napos, Remaja, dan Sekolah Minggu HKBP Jati Sampurna. Doakan dan hadirilah Paheheon Ama dan Pesta Gosilos HKBP Jati Sampurna. Minggu 13 November 2022 di Sokol HKBP Jati Sampurna. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.